Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Amin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kenikmatan yang amat banyak, yang mana kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut walaupun 5 menit yang lalu, karena saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kewajiban kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggunakan nikmat Allah tersebut untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk amal soleh. Sehingga apabila kita mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bertepatan dengan malam 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah, 1 Muharram ataupun tahun baru Hijriyah. Mau di sininya itu Hijriyah tapi ngucapnya Zulhijjah. Ya. Dulu pas saya juga pas tahun baru Masehi terjebak macet di situ Brabanca ya. Alhamdulillah di tahun baru Hijriyah ini ya tidak ada halangan. Alhamdulillah di sini tadi juga ikut bisa berjamaah di sini ya. Yang perlu kita ingat bahwasannya tambahnya tahun itu berarti umur kita berkurang. Oleh karena itu kewajiban kita hanyalah untuk introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah ya, dirimu, berarti kita ngaca. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, untuk apa? Untuk mempersiapkan hari besok. Artinya apa? Artinya kita melihat introspeksi setahun yang lalu, amalan kita banyak yang baik atau banyak yang buruk. Jamaah kita banyak yang ke masjid atau di rumah. Bacaan Quran kita khatam berapa juz?
Kalau amalan kita itu kita sudah menganggap baik, berarti kita meningkatkan. Akan tetapi kalau kita merasa masih kurang, berarti kita harus menambah. Tentunya kita menambah, kita meningkatkan itu untuk hari besok, persiapan hari besok. Hari besok di sini yang dimaksud adalah hari kiamat. Sedangkan kita di sini di dunia itu hanya sebentar sekali ya. Kalau di akhirat satu hari itu serasa 1000 tahun di dunia, satu hari di akhirat. Berarti kita hidup di dunia ini kalau diberi oleh Allah itu sampai 60 tahun, itu hanya berapa jam saja ya. Nah, oleh karena itu marilah di malam tahun yang baru ini, tahun baru Hijriah ini, kita introspeksi diri, berapa amalan kita yang naik ke langit, maksudnya berarti diterima oleh Allah ya. Menurut kita itu sudah banyak beramal, akan tetapi belum tentu naik ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus selalu beramal dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keilmuan. Artinya amalan ibadah kita yang kita laksanakan itu sesuai dengan ilmu, tidak asal ikut-ikutan atau tidak hanya asal rubuh-rubuh gedang. Nah, oleh karena itu kalau kita shawab benar, benar itu dengan ilmu, kemudian ikhlas, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, itu hanya sebagai mukadimah. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita ya, ataupun pembahasan kita Sirah Nabawiyah, yaitu sudah alhamdulillah sudah sampai perang Uhud ya, sudah sampai perang Uhud. Kemarin kita membahas perang Badar, kemudian juga aktivitas antara perang Uhud dan perang Badar. Perang Badar dan perang Uhud itu ternyata banyak peperangan-peperangan kecil, walaupun tidak terjadi peperangan beneran ya. Akan tetapi ternyata hidup Rasulullah SAW itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan peperangan demi menegakkan kalimatin la ilaha illallah atau li'ilai kalimatillah ya, untuk menegakkan dinul Islam ini di muka bumi. Kemarin ada perang Sawik, perang gandum, ada perang Dhi Amr, ada perang dengan Bani Qainuqa ya, Yahudi yang membangkang. Nah, sekarang perang yang besar. Kemarin perang Uhud, perang Badar yang besar, sekarang perang Uhud. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi setelah perang Badar, kaum Quraisy itu memiliki perasaan dendam kesumat ya. Istilahnya pokoknya kekalahan kita harus kita balas apapun caranya. Oleh karena itu mereka bahkan melarang orang-orang itu untuk meratapi kekalahan. Mungkin saudara-saudara mereka, pemimpin-pemimpin mereka, bangsawan-bangsawan mereka yang banyak sekali yang gugur atau meninggal, mati dalam perang Badar, jangan diratapi lagi, akan tapi mereka harus semangat, harus mempersiapkan untuk membalas dendam. Oleh karena itu, mereka bangkit kembali ya, pasukan Quraisy bangkit kembali ya, sehingga mereka terhimpun 3.000 prajurit. Untuk mempersiapkan perang Uhud itu mereka mengumpulkan atau terhimpun 300.000 prajurit ya. Kalau dulu di perang Badar itu hanya 1.000, sekarang ngeluwihi ya, lebih banyak. Pokoknya pol-polan persiapannya ya. Kemudian 3.000 unta pengangkut pasukan. Wah, untanya juga 3.000. Kemudian 200 penunggang kuda. Kemudian mereka berpendapat
Kalau wanita diikutkan itu lebih menyemangati, makanya mereka mengajak para wanita mereka untuk ikut perang. Ada 15 wanita yang diikutkan sebagai penyemangat ya. Mau itu masak atau nyanyi ya, sementing buat penyemangat. Kemudian yang mengenakan baju besi ada 700 orang ya. Ada 700 orang. Komandan tertinggi yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan yang memimpin pasukan tersebut. Kemudian untuk pasukan berkuda yaitu dipimpin oleh Khalid bin Walid ya. Di samping itu persiapan mereka juga mempersilahkan, istilahnya memberi tawaran ataupun meminta bantuan kepada kaum ataupun kabilah-kabilah kecil yang ada di Arab ya, untuk membantu mereka. Bahkan mereka menunjuk penyair, yang mana penyair tersebut dulu dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar ya. Akan tetapi dijanji sama Nabi Muhammad SAW, kamu tak bebaskan tanpa tebusan, akan tetapi kamu jangan sampai memerangi aku atau memusuhiku dengan suatu apapun. Akan tetapi sama Sofwan ya dikompori ya, akhirnya dia mau bergabung ya. Seorang penyair ini mau bergabung. Dia dikompori begini, kalau kamu nanti meninggal ya, kalau kamu nanti meninggal ketika perang ini ya, maka keluargamu akan saya tanggung, akan kami tanggung. Akan tetapi kalau kamu masih hidup, maka apa saja keinginanmu akan kami penuhi. Karena dijanji ini seperti itu, maka penyair ini, karena seorang penyair, jadi kalau orang Arab itu luluhnya atau semangatnya dengan syair-syair. Akhirnya syair-syairnya dia membuat syair-syair untuk mengompori atau menyemangati orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka semangat bergerak ataupun untuk ikut dalam perang ini ya, sehingga sampai terkumpul sebanyak 3.000 prajurit tersebut. Itulah persiapan ataupun kebangkitan kembali pasukan Quraisy untuk membalas dendam terhadap kekalahan mereka ya. Selanjutnya di sisi lain Nabi Muhammad SAW juga mempunyai mata-mata di Mekah, yaitu paman beliau yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang masih di Mekah, itu terus menerus mengawasi gerak-gerik pasukan Quraisy ya, baik aktivitas militer mereka ataupun tindakan-tindakan mereka. Sehingga ketika mereka tadi dengan pasukan 3.000 pasukan, 3.000 unta, kemudian berangkat untuk ke Madinah ya, maka Al-Abbas mengutus ya, mengirim pesan kilat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk memberikan kabar dan rincian tentang pasukan Quraisy. Pesan ini sampai kepada Rasulullah SAW hanya 3 hari ya, hanya 3 hari. Kalau sekarang tidak 3 hari, 3 detik kalau sekarang lewat WA. Rasulullah ini Quraisy mau menyerbu pasukannya segini, langsung nyampe kalau sekarang ya. Kalau zaman dulu pakai kuda saja mungkin tidak berhenti ya, tidak liren ya, tidak istirahat, terus itu 3 hari sudah nyampe ke Madinah. Yang sudah pernah ke ziarah ke Makkah Madinah mungkin kalau ngebis berapa jam gitu dari Madinah sampai Mekah? Biasanya kan nanti di Madinah dulu terus nanti ngebis ke Makkah ya. Kalau sekarang sudah ada kereta cepat. Kalau naik haji sekarang atau umroh sekarang sudah ada kereta cepat ya.
Rasulullah itu kemudian Rasulullah SAW diberi kabar tentang kegiatan pengiriman pasukan ke Madinah. Selanjutnya persiapan kaum muslimin untuk menghadapi segala kemungkinan. Nah, setelah mendapat kabar bahwasannya kaum Quraisy itu sudah menuju ke Mekah, ke Madinah, ya, maka para sahabat dan kaum muslimin mereka mempersiapkan diri, mereka selalu berjaga-jaga, mereka ataupun di Madinah itu dalam siaga satu, ya, tak seorang pun lepas dari pedang mereka, dari senjata mereka. Bahkan ketika sholat pun mereka harus membawa senjata, di sampingnya tetap ada pedang. Jadi suatu waktu diserang oleh musuh maka mereka sudah siap. Kemudian juga ada sekumpulan Ansor seperti Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, dan Sa'ad bin Ubadah yang senantiasa menjaga Rasulullah SAW. Jadi ada sekelompok orang yang menjaga Nabi, ya, terus selalu berada di dekat pintu rumah Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka-mereka ini. Kemudian juga ada sekelompok yang menjaga gerbang masuk pintu Madinah. Jadi semuanya bersiap siaga untuk menjaga semua kemungkinan. Kemudian juga ada yang memata-matai di jalur yang biasanya dilewati oleh kafir Quraisy dalam berdagang maupun ke Madinah, ya. Jadi riwa-riwi mengecek kalau ada musuh yang datang. Ini persiapan kaum muslimin yang dilakukan untuk menghadapi semua kemungkinan. Kemudian selanjutnya pasukan Makkah tiba di sekitar Madinah. Setelah mereka berjalan menuju Madinah, ya, akhirnya mereka sampai di Abwa, ya. Ketika sampai di Abwa, Hindun bin Utbah istri Abu Sufyan ini usul untuk membongkar kuburan ibunda Rasulullah. Ini saking dendam kesumatnya yang tidak ada hubungannya sangkut pautnya dengan perang Badar, gampangane ora melu-melu, ya. Itu sampai-sampai kuburannya ibu Nabi saja itu ingin dibongkar, ya. Ya nggak tahu, ya, tujuannya untuk menghinakan, ya. Tentunya untuk menghinakan, kalau masih ada tulang belulangnya mungkin dibawa kemudian buat. Nah, intinya mereka saking emosinya itu seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian mereka, ya, setelah Hindun ini berpendapat, mereka tidak menyetujui, ya, mereka menolak usulan Hindun. Karena apa? Karena mereka takut kalau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gara-gara itu, ya, bongkar kuburan ibunda Rasulullah. Karena tentunya itu pasti akan ada balasannya, ya. Nah, kalau orang kita, orang Jawa biasanya nek bongkar kuburan kemudian sembarang sasai kok ketemper gitu, ya. Nah, mungkin diantara mungkin mereka juga seperti itu, ya. Karena orang-orang Arab jahiliyah juga sama, mereka juga masih punya keyakinan dengan seperti itu. Mereka ada dukunnya, ada ahli nujumnya, ada, ya. Jadi kepercayaan seperti itu tidak hanya di Indonesia sebelum masuknya Islam, animisme, di Arab pun juga ada. Yang tidak percaya itu justru Belanda, ya. Kenapa? Kalau dulu mungkin sing kiai sakti-sakti itu, ya, itu mereka kalau orang yang lainnya itu membunuh itu tidak mempan, tapi kalau Belanda nembak mempan karena mereka tidak percaya, ya, tidak percaya dengan klenik-klenik seperti itu. Makanya kalau ditembak londo mempan. Nah, itu. Nah, oleh karena itu ini mungkin, ya, mereka tidak mau usulan dengan Hindun itu nanti takut
akan mendapat balasan ataupun mendapat keadaan yang tidak disukai oleh mereka. Kemudian mereka meneruskan perjalanan menuju Madinah hingga melewati Wadi Al-Aqiq, lalu membelok ke arah kanan hingga tiba di dekat Bukit Uhud. Pasukan mengambil tempat di sana tepat pada hari Jumat tanggal 6 Syawal 3 Hijriah. Jadi pasukan Quraisy, pasukan Mekah sudah sampai di dekat Uhud itu pada hari Jumat tanggal 6 Syawal 3 Hijriah. Selanjutnya di sisi lain yaitu Rasulullah SAW mengadakan musyawarah karena musuh sudah sampai di daerah Madinah, ya. Maka Rasulullah SAW mengambil permusyawaratan, yaitu menetapkan strategi defensif, orang ofensif tapi defensif, bertahan. Ketika di dalam musyawarah Nabi Muhammad SAW memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk mengutarakan pendapatnya. Bagaimana yang akan kita lakukan, ya? Silahkan kalian berpendapat apa yang akan kita lakukan di dalam menghadapi pasukan Quraisy. Dan di dalam musyawarah itu juga Nabi Muhammad SAW memberikan atau menceritakan mimpi beliau tadi malam. Tadi malam saya bermimpi, ya, kata Nabi SAW, melihat beberapa ekor sapi disembelih. Kemudian kulihat di mata pedangku ada yang rompal dan aku ambil, kemudian saya masukkan ke baju besi yang kuat, yang kokoh. Maka mimpi ini ditakwilkan bahwasannya sapi yang disembelih itu bahwa nanti akan ada beberapa sahabat yang menjadi syuhada, yang gugur dalam peperangan. Kemudian mata pedang yang pedangi rompal itu ditakwilkan atau ditafsiri, tafsir mimpi ini bahwasannya dari anggota keluarganya akan ada yang terkurangi, keluarga Nabi Muhammad SAW ada yang terkurangi. Kemudian maksudnya baju besi yang kokoh adalah Madinah. Oleh karena itu dari mimpi ini Nabi Muhammad SAW mengusulkan kita tetap bertahan di Madinah, ya, tetap bertahan di Madinah. Usul Nabi Muhammad SAW ini disambut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ikut rapat dalam permusyawaratan ini. Kemudian juga dia mewakili dari kaum Khazraj. Wah, cocok wahai Nabi, saya setuju dengan usul panjenengan. Akan tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini setuju dengan usul Nabi itu bukan berarti untuk strategi perang, akan tetapi justru itu untuk apa? Untuk cara Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul ini kan adalah seorang munafik, ya, yang terkenal sebagai orang munafik. Dia kalau di kota Madinah kalau menyelinap di gang-gang kan nggak ada yang ngerti, nggak ikut perang terus ngumpetang kan nggak ada yang tahu. Seperti itu. Keinginan Abdullah bin Ubay bin Salul setuju dengan usul Nabi itu seperti itu, bukan berarti itu strategi perang, akan tapi untuk menggunakan cara agar menghindari peperangan, gitu ya. Akan tetapi di sisi lain kalau kaum muslimin justru itu untuk membongkar gedok Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti kan mesti ketahuan, oh kayak ra gelem perang umpetan nang jero omah atau ning kandang, gitu ya. Ketemu nanti. Itu ya. Akan tetapi Rasulullah, banyak para sahabat, khususnya para sahabat yang tidak ikut perang Badar, itu justru mengusulkan untuk keluar dari Madinah, ya. Pertama dulu mereka tidak ikut berperang. Kedua, mereka berpendapat bahwasannya agar kita tidak dianggap sebagai penakut, ya, kita tidak sebagai penakut.
kita keluar dari kota Madinah. Nah, di antara tokoh yang antusias adalah Hamzah bin Abi Thalib. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib, salah tulisnya. Jadi Hamzah pamannya Nabi ini berkata, demi Allah, seandainya kita di sini, ya, saya tidak akan memberi makanan sampai saya menebas musuh. Ya. Artinya apa? Artinya Hamzah ini setuju ataupun ingin kalau kaum muslimin ini keluar dari Madinah, tidak bertahan di Madinah. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengusulkan di Madinah, itu bagaimana? Strateginya bagaimana? Jadi kalau mereka kaum kafir Quraisy itu tetap di Uhud terus nggak menyerang, ya biarin, malahan nih gitu kan. Tetapi kalau mereka menyerang Madinah, maka kita lawan mereka dari gang-gang, kemudian para wanita melempari batu dari atap mereka. Ini yang diusulkan, strategi yang diusulkan Nabi Muhammad SAW. Maka tetapi banyak para sahabat yang ngotot ingin keluar dari Madinah, ya. Karena mungkin mereka pertimbangannya, lah iya kalau pasukan kita itu kuat menahan serangan mereka, kalau enggak maka habislah Madinah. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memilih pendapat para sahabat, ngalah pendapatnya Nabi SAW, ngalah, ya, walaupun para Nabi itu tetap di mana, di Madinah, tetapi Nabi SAW ngalah, ya. Akhirnya mereka memilih untuk keluar dari Madinah. Ya. Setelah mendirikan sholat Jumat, ya, ketika sholat Jumat Nabi SAW memberikan nasihat dengan penuh semangat. Nah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW menerangkan, menyemangati bahwasanya kita akan mendapatkan kemenangan, ataupun kemenangan pasti akan di tangan kita kalau kita mau bersabar. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap menghadapi musuh. Selepas sholat Jumat, ya, Nabi Muhammad SAW masuk ke rumahnya, kemudian tidak keluar-keluar. Para sahabat tidak sabar, ya. Tadi katanya memilih mau keluar dari Madinah, tapi kok Nabi Muhammad SAW tidak memimpin untuk berangkat berperang, nggak keluar-keluar. Akhirnya para sahabat ini pergi ke rumah Nabi SAW, ya. Pergi ke rumah Nabi SAW, kemudian di sana ada Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar, ya, keluar, dan para sahabat itu berkata, wahai Nabi Muhammad SAW, kalau memang jenengan berkehendak untuk tidak keluar Madinah, maka kita tetap taat, sami'na wa ta'na. Tetapi kalau mau keluar, ya kita juga sami'na wa ta'na. Artinya apa? Artinya kita tidak memaksa, ya. Padahal tadi yang jaga rumah Nabi itu Sa'ad bin Mu'adz sama Usaid ini, wah berarti kalian ini mau memaksa Nabi, ya, mau memaksa Nabi, ya. Nah, setelah Nabi keluar, kemudian mereka berkata seperti itu, wahai Rasulullah, kalau memang kehendakmu itu untuk kita tinggal di Madinah, maka kita taat. Akan tapi kalau kita mau keluar juga kita taat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah, ya, tidaklah seorang nabi, tidak pantas bagi seorang nabi yang sudah memakai baju besi kemudian menanggalkannya. Akhirnya mereka berangkat untuk menuju Uhud. Akhirnya Nabi Muhammad SAW membagi pasukan menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok pertama yaitu kelompok Muhajirin yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair.
Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok Aus, ya. Benderanya atau dipimpin oleh Usaid bin Khudair, ya. Jadi benderanya diserahkan kepada Usaid bin Khudair. Kalau kelompok Muhajirin dikasihkan kepada Mus'ab bin Umair. Kemudian kelompok ketiga yaitu kelompok Khazraj diserahkan kepada Al-Hubab bin Al-Munzir Al-Jamuh. Nah, ini ya. Pasukan ini terdiri dari 1000 prajurit. Nah, 1000 melawan 3000. Kalau di perang Badar 313 melawan 1000. Kalau sekarang 1000 malam 3000. Yang mengenakan baju besi cuman 100. Kalau tadi orang kafir Quraisy yang mengenakan baju besi itu 700 orang. Yang penunggang kuda cuman 50 penunggang kuda, sedangkan pasukan kafir Quraisy 200 penunggang kuda. Ini ya. Jadi kalau dari segi persiapan itu banyak orang kafir ya. Sejak dulu ya, bahkan mungkin sampai sekarang ya, kalau peperangan itu biasanya kaum muslimin pasukannya sedikit, akan tetapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada yang berpendapat bahwasannya pasukan berkuda ini enggak ada. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian setelah dibagi, mereka bergerak menuju Uhud ya, menuju Uhud. Setelah melewati Saniyatul Wada, di kejauhan terlihat ada satuan kelompok bersenjata lengkap. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa mereka? Ya, mereka menjawab bahwasannya mereka adalah orang-orang Yahudi ya, yang menjadi sekutu Khazraj. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah mereka sudah masuk Islam? Maka mereka menjawab, mereka belum masuk Islam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menolak ataupun melarang, kita tidak boleh meminta bantuan kepada orang kafir untuk melawan atau memerangi orang-orang musyrik ya. Padahal ini sudah dulu, sejak dulu orang Yahudi ini sebagai sekutunya Khazraj dan ingin membantu, akan tetapi Nabi Muhammad SAW melarang ya, orang-orang Yahudi membantu kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrik Mekah. Nah, ini juga sebagai dalil kita tidak boleh membantu ataupun meminta bantuan kepada orang-orang kafir di dalam menegakkan agama ya. Kalau yang bantuan yang lain yang sifat muamalah nggak apa-apa ya, akan tapi ketika dalam menegakkan agama ini biasanya nanti ada imbal baliknya. Makanya dalam Al-Quran itu kita dilarang untuk berwali ya, berwala kepada orang-orang kafir ya. Karena nanti mesti ada timbal baliknya ataupun ada udang di balik batu ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang untuk meminta kaum Yahudi untuk membantu mereka. Selanjutnya inspeksi pasukan. Jadi setelah sampai di Asy-Syaikhani ya, tempatnya namanya Asy-Syaikhani, Rasulullah SAW melakukan inspeksi pasukan yang terlalu tua atau yang terlalu muda. Di antara orang-orang yang diinspeksi adalah anak-anak yang ditolak, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, Usamah bin Zaid, Usaid bin Zuhair, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Amr bin Hazm, Abu Sa'ad al-Khudri dan Sa'ad bin Habbah. Sedangkan Rafi' dan Khadij dan Samurah bin Jundab diperbolehkan karena pandai memanah. Jadi ketika sampai di tempat yang namanya Asy-Syaikhani, ini pasukan yang tidak
layak berperang ya, atau sudah terlalu tua atau yang masih kecil ya. Jadi kalau terjun di medan perang itu belum tangguh, maka sama Rasulullah SAW disuruh pulang. Kamu jangan usah ikut perang, masih kecil. Nah, ini anak-anaknya ya. Jadi masih kecil, nanti ketendang kuda atau kesampar koncone iso kuntal ya. Maka malah mindo gaweni, harusnya itu menebas musuh, malah nulungi bocah-bocah tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW menginfeksi anak-anak ataupun orang yang sudah tua, yang sudah tidak kuat lagi untuk berperang. Akan tetapi Rafi' bin Khadij, pertama Rafi' ini diperbolehkan karena dia terkenal pinter memanah. Nah, sedangkan Samurah ini enggak boleh ya. Awalnya tidak boleh, akan tetapi Samurah ini protes. Wahai Rasulullah, saya ini lebih baik ataupun saya ini lebih kuat daripada Rafi'. Saya pernah memenangkan atau pernah mengalahkan Rafi'. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan mereka berdua untuk bertanding memanah. Akhirnya ternyata Samurah bisa memenangkan Rafi'. Nah, kemudian mereka berdua ikut berperang ya, ikut berperang walaupun masih anak-anak. Ini menunjukkan para sahabat, baik yang anak-anak, yang muda ya, yang sudah tua pun mereka semangat untuk diajak berjuang, berperang melawan orang-orang kafir ya. Bedanya dengan kita seperti itu ya. Kalau kita mungkin ono perang, wah seperti ya, seperti. Apalagi anak-anak kita ora usah ya. Misalnya ada keramaian kan nggak boleh kedekat, apalagi kok perang. Nah, nanti kowe engko kenang bom. Kalau sekarang kan perangnya dengan bedil ya. AK, bom dan sebagainya. Nah, maka harus ditumbuhkan dalam diri kita, ditumbuhkan dalam anak-anak kita itu untuk siap berjihad ataupun siap menegakkan membela agama kita. Walaupun sekarang itu aman ya, akan tetapi harus ditanamkan sifat keberanian ya. Suatu saat nanti kita sudah nggak ada, tetapi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir itu mesti terjadi. Dan itu sudah janji Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman itu akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Sehingga sampai-sampai batu yang dibuat umpetan kaum kafir itu berbicara, wahai kaum muslimin, di sini di belakang saya ada orang Yahudi, di sini ada orang kafir itu besok. Makanya istilahnya kalau anak-anak kita itu tidak ditanamkan sifat keberanian, sifat untuk membela agamanya, itu bukan anak kita yang membela ataupun melindungi kita, justru anak-anak kita itu seperti halnya kita diibaratkan seperti kita ngingu boiler yang siap disembelih oleh orang-orang kafir. Karena apa? Kita tidak tahu ternyata orang-orang kafir itu sudah siap. Istilahnya tinggal nunggu disnya atau tinggal nunggu waktunya. Mereka sudah siap, sudah mempersiapkan baik dari senjata ataupun dari latihan, mereka itu sudah siap ya, sudah siap. Bahkan kalau yang di luar negeri ya, seperti pasukan yang siap menyambut Dajjal, itu sudah di Asfahan itu sudah siap. Kalau yang di Indonesia, wallahu a'lam ya, tidak tahu. Tapi mereka itu sebenarnya sudah mempersiapkan, karena sudah jelas firman Allah itu, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak. Jadi orang mungkin kata Allah itu walan tardha, sekali-kali tidak. Walan tardha,
Ora bakalan, kalau bahasa kita ora bakalan walan tardo, ora bakalan ridho. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu terhadap kita sampai kita itu mengikuti milah mereka, sampai mengikuti agama mereka. Wah, ini Pak Agus ngajari terorisme, kekerasan, enggak ya. Jadi itu memang sudah kenyataan dan kita harus mempersiapkan diri. Artinya apa? Artinya kita mempersiapkan iman kita ya. Kemudian juga fisik kita agar kita selalu menjaga kesehatan, selalu olahraga, sehingga sewaktu-waktu itu meledak kita sudah siap dengan iman kita. Karena apa? Karena kekuatan umat Islam itu iman, kesolehan. Senjata orang sing duwe, pistol ora duwe. Duwene yo arit nek sing biasane ring alas. Maka kalau enggak punya keimanan yang kuat ya, kon perang iso nek diserang yo wedi. Nah, itu makanya iman kita yang kita perkuat. Karena ketika Umar bin Khattab diminta bala bantuan ketika perang Yarmuk, cuman ngirim 1 orang, tapi ketika mengacungkan tangannya itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kalah nih pasukan kaum muslimin, tinggal sedikit mengirim utusan untuk meminta bala bantuan kepada Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Akan tetapi malah Umar bin Khattab ngirim 1 orangnya sing lemah sing ora rasa, tetapi doanya mustajab. Artinya apa? Kesolehan seseorang, kedekatan seseorang dengan Allah itu justru senjata yang paling ampuh ya. Akan tetapi yo ora ngandalke itu tok ya, tetapi kita harus siap semuanya ya, jiwa, raga, dan iman dan tenaga juga siap. Nek sing kuat ya berarti tenaganya kuat, pun kalau keimanannya ndak kuat juga belum tentu berani maju berperang. Manafidin nasrakullah, muga-muga isih suwi perang nggih. Seneng cepet perang Mas. Suwi. Nek kita mungkin senenge isih suwi, muga-muga aman tentrem ya. Tapi kalau orang-orang yang perindu surga ya, pengen cepet mati syahid, ndang-ndang pengen perang. Padahal belum tentu ketika kita maju ke medan perang itu mendapat nikmat ataupun jenengane hadiah syahid. Kadang sing tukang masak ning mburi malah yang mati duluan, yang maju ke medan perang tidak mati. Seperti Khalid bin Walid menjadi panglima, perang terus menang terus sampai banyak bekas luka bacokan pedang, tetapi meninggalnya, wafatnya di atas ranjang. Nah itu. Jadi nikmat mati syahid itu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan nikmat itu ya. Karena apa? Kalau mati syahid itu enggak dihisab di akhirat, langsung masuk surga tanpa hisab, insyaallah ya. Lagi malah tadi belanjang tekan tinti nih. Ya, ini ya untuk impeksinya. Kemudian karena sudah malam, pasukan tetap di tempat itu dan beliau menunjuk Dzakwan bin Abu Qais untuk menjaga beliau secara khusus. Nah, Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya membelot ketika sudah subuh, menjelang subuh ya. Pasukan sudah kelihatan, musuh sudah kelihatan. Musuh pun melihat pasukan kaum muslimin. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay izin mengundurkan diri. Saya tidak mau ikut dengan pasukan ini ya. Untuk apa saya di sini? Untuk memerangi diri kita sendiri. Nah, ini gembosi ya. Padahal mau sholat subuh belum dilaksanakan ini, tapi Abdullah bin Ubay karena dia terkenal dengan orang munafik, dia gembosi, menarik diri, dia mengundurkan diri. Akhirnya ya, ada hampir sepertiga pasukan yang mundur. Masya Allah ya, tadinya 1000 sepertiga, berarti ngari 300 mundur. Tujuannya
Abdullah bin Ubay ini ditanya, kenapa kamu mundur? Nah, usulan saya untuk tetap di Madinah nggak dikabulkan, ya saya sekarang mundur. Padahal aslinya dia mundur itu untuk memberikan kekacauan di pasukan kaum muslimin, sehingga banyak kaum muslimin yang takut karena pasukannya kelong, dan juga banyak kaum muslimin yang ikut ingin mundur dari peperangan. Ini tujuannya Abdullah bin Ubay. Kalau seandainya tujuan Abdullah bin Ubay itu pendapatnya tidak diusulkan, seharusnya kan dia ngeyel sebelum berangkat. Pokoknya saya ingin di Madinah, bertahan di Madinah apapun keadaannya, apapun nanti resikonya, pokoknya begitu. Seharusnya kan seperti itu, tetapi dia itu alasannya seperti itu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menggoncangkan pasukan kaum muslimin. Akan tetapi hampir saja Abdullah bin Ubay ini berhasil, ya. Bani Haris dari Aus dan Bani Salimah dari Khazraj ini hampir mau mengundurkan diri, mau izin, ya, sudah kendor semangatnya untuk ikut berperang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, kemudian mengendalikan mereka, mengembalikan mereka akhirnya semangat, tidak jadi izin ataupun tidak jadi mengundurkan diri. Ya nafidinallahi, sampai sini dahulu karena sudah Isya. Tentang perang Uhud baru setengah main, belum sampai perangnya, baru persiapan, sudah hampir hadap-hadapan, ya.